Hari ini saya sedang berada di Wonomulyo, salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang lebih dikenal sebagai Kampung Jawa. Wonomulyo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang menyimpan beragam keunikan. Dari namanya saja, Wonomulyo, kita bisa melihat ada pengaruh etnis Jawa dalam penamaan daerah ini. Tidak hanya itu, desa dan kelurahan di Kecamatan Wonomulyo juga mengandung banyak unsur Jawa, seperti Anjosari, Bumi Ayu, Bumi Mulyo, Campurjo, Kebun Sari, Sugiwaras, Sumberjo, Sidodadi, dan Sidorejo. Meskipun Wonomulyo merupakan salah satu pusat perekonomian terramai di Polewali Mandar, sebagian besar wilayah dari daerah ini merupakan lingkungan persawahan yang hijau dan asri. Kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pendeta Siswanto, salah satu warga yang tumbuh dan besar di Wonomulyo. Kalau saya boleh katakan kecil besar di Wonomulyo. Saya orang tua ke Wonomulyo tahun 52. Jadi 1952. Saya lahir di Jawa tapi masih bayi, umur 1 tahun dibawa kemari. Tapi supaya lebih memudahkan administrasi keluarga, sehingga kelahiran saya itu karena dulu pertama tinggal di Bumi Ayu jadi disebut Bumi Ayu. Kalau di Bumi Ayu dulu memang mayoritas Jawa. Jadi bahkan kalau ada orang Mandar, orang Bugis tinggal di Bumi Ayu, itu pasti bahasanya bahasa Jawa nih. Aneh juga. Karena memang masyarakatnya masyarakat Jawa ya. Tapi kemudian tahun 67 mungkin kami pindah ke Sidodadi. Dan orang tua itu kerja di SMP sini, saya punya ibu, dan pindah ke Sidodadi. Ya, artinya kalau masalah hubungan antar etnis ya, itu saya kira tidak ada masalah. Dari dulu sampai sekarang boleh katakan aman. Ya aman, tidak ada apa-apa. Artinya kalau terjadi sesuatu itu paling masalah pribadi. Tidak ada masalah suku, apalagi masalah agama, itu tidak pernah terjadi. Jadi artinya kecil besar saya kan di sini. SD di Bumi Ayu, SMP di Wonomulyo, SPG di Polewali, baru sekolah keluarga di Tanah Toraja. Nah, jadi pada waktu di SMP itu kita sudah berbaur dengan orang Mandar, orang Bugis, orang Jawa itu Toraja, kan ada Toraja. Kalau Wonomulyo boleh katakan masyarakatnya pendatang semua ya? Pendatang semua ya? Iya. Nah, orang Jawa juga pendatang, orang Mandar juga datang. Iya. Malah kalau suku asli sini menurut beberapa orang dulu, sebenarnya orang Toraja, yang di Patai itu. Iya, penduduk asli di sini. Kampung-kampungnya itu seperti di daerah mana ini? Di Segerang itu ada kampung Toraja, di Lambak Toa ada di Liang. Tapi kalau ini dulu hutan. Oh iya, makanya namanya Wonomulyo ya. Setelah dibuka, itu yang memberi nama itu mantan gubernur Sulawesi Selatan yang pernah jadi anggota DPR pusat, ketua DPR Kacamata. Itu orang dari Indrakan, dari Duri. Ahmad Lamo. Ahmad Lamo pada waktu itu beliau merupakan orang tua. Tugas di mana? Tugas di Mamuju, sehingga di sini dia katakan kan kebetulan istrinya Ahmad Lamuju itu orang Jawa. Tinggal di sini nggak salah tahun 50-an, itu dia katakan lah ini cocok diberi nama Wonomulyo. Padahal bukan orang Jawa dia. Tapi memang camat pertama di sini waktu dulu namanya Wedono. Itu orang Jawa. Oh, camat pertama memang Camat orang Jawa. Memang dari Jawa. Dari Jawa. Kan di sini sebetulnya kan kolonisasi, waktu dibuka di sini tahun 37. 37. Tahun 37. Jadi bersamaan itu juga orang-orang yang berasal dari Jawa itu ada juga yang beragama Kristen. Ibadah kecenderungan. Tapi ya sebagian kecil saja, minoritas ya. Mayoritas orang Jawa kan beragama Islam. Oh, iya. Kalau boleh tahu Pak, orang tuanya dulu juga pemuka agama atau biasa? Biasa. Bapaknya mulai mendalami agama, kemudian
menjadi pemuka agama di sini tuh ceritanya seperti apa? Oh, yang itu pemuka agama di sini itu dulu kalau dari Jawa itu sudah almarhum. Itu namanya Bapak Kasira. Itu tinggal di Ngayu. Dulu kan gerejanya di sini. Iya. Ya ini gereja pertama ini yang saya tinggal ini. Oh iya, kemudian bangunan baru ya? Bangunan baru. Iya. Tapi ini sudah bangunan kedua ini. Ini dibangun setelah ada gempa bumi tahun 69. Itu belum lahir ya. Belum. Gempa bumi besar di sini tahun 69 itu rata-rata itu di gereja. Nah, setelah itu dibangun ini. Jadi ini pembangunan tahun 70-an kan. Nah, karena tahun 69 saya waktu itu kelas terakhir di SBG, saya sudah tahu gitu. Jadi dibangun di tahun 70-an ya, sampai terus itu kalau 84 tahun 1984. Jadi di sini sudah berapa tuh 14-an tahun. Kalau interaksi antar umat beragama, bahkan juga bukan cuma antar umat beragama, tapi juga antara suku etnis itu tidak masalah, baik sekali. Iya, baik sekali. Malah dulu pada waktu ini ada banyak dulu lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu. Itu seringkali kita adakan pertemuan dulu. Ya gitu. Tapi sekarang lembaga itu agaknya sudah lagi lembaga sosial ya, LSM ya. Itu dulu kita sering adakan pertemuan gitu. Dan bagus. Artinya selama ini memang tidak terjadi masalah di bahkan berkatakan Polman. Bahkan saya katakan ini kepada anggota jemaat. Untung kita di Sulbar ini termasuk aman sekali di Sulbar ini. Iya betul, aman. Ya, apalagi kalau kita masyarakat Kristen di sini, masyarakat juga sudah tahu itu kalau kita adakan ibadah di rumah-rumah tangga itu tidak ada masalah karena sejak dulu begitu. Jadi masyarakat sudah tahu. Kan seringkali kan orang kalau kita dengar tempat lain itu, wah ini bukan gereja kenapa dijadikan tempat ibadah, ini rumah loh. Di sini enggak, dari dulu memang. Dari dulu begitu. Jadi orang-orang itu sudah tahu kalau orang Kristen memang begitu di sini. Ini tandanya bahwa memang kita sudah saling mengerti dari dulu, bukan sesuatu yang baru. Kalau hubungan dengan pemuka agama lain biasa Bagus ya. Hubungan dengan para imam, para kiai. Ya, karena kan bisa dibilang tempat dari gerejanya ini dekat dengan tempat ibadah lain. Sekolah umum yang sekolah umum di sini. Iya. Bagus. Hubungannya bagus ya. Bahkan kalau umpamanya gereja ada keperluan apa-apa, umpamanya ada acara Natal, umpamanya kita kekurangan bangku, biasa kita pinjam guys di sini atau ambil dari sekarang di kelurahan. Bagus. Jadi bisa dibilang Bapak representasi orang Jawa yang juga merepresentasikan golongan Kristen. Ya, betul. Menganggap bahwa Wonomulyo ini tempat yang untuk urusan perbedaan etnis, perbedaan agama itu tidak ada pergesekan. Tidak ada masalah. Urusan apapun di kantor dia apa, Pak Lurah juga tahu ini pendeta yang orang Kristen, jadi tidak ada masalah. Kalau untuk jemaatnya sendiri itu jemaat dari Jawa atau dari anggota jemaat? Campur. Sudah campur ya? Ada Jawa, ada Toraja, ada Ambonnya, ada juga Manadonya. Tapi mayoritas di sini Toraja dan Jawa. Karena di Wonomulyo ini betul-betul pluralisme. Lain kalau Majene, Mandar Melulu hampir ya. Ya hampir. Bambu Suwang, Tinambung, Majene itu kan hampir kan. Tapi di sini memang sudah bahasanya saja sehari-hari sudah bahasa Indonesia. Artinya di sini toleransi tinggi. Ya itulah yang perlu kita jaga. Jangan sampai ada kesalahpahaman yang tidak perlu. Kalau kita saling menghargai, saya kira tidak ada masalah, saya kira. Pesan saya sebagai tokoh agama Kristen yang dapat disebut sebagai minoritas di Wonomulyo ini, ya supaya masyarakat yang ada di Wonomulyo tetap menjaga kerukunan, ya supaya kita tetap saling menghargai, saling menghormati dalam rangka menjaga kebinekaan di Indonesia pada umumnya, khususnya di Wonomulyo. Ya, saya juga mengharapkan bahwa bukan cuma
masyarakat, terlebih tokoh-tokoh masyarakatnya, baik tokoh agama, baik tokoh budaya, tokoh pemuda, kita sama-sama saling berganding harapan kita, karena bagaimanapun juga kalau hidup itu sudah tidak lagi tentram, wah itu akan menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Itu satu pesan. Nah, jadi karena itu saya kira tidak perlu kita saling ya saling menganggap dirinya paling benar, sekalipun pandangan kita berbeda. Yang penting kita saling menghargai. Kalau orang tua kami itu dari Bugis, dia tuh datang kemari itu ya damai. Orang Mandar juga di sini tidak ada yang bilang bahwa kau suku lain, tidak, mereka menerima. Tapi awalnya itu mereka memang, kalau saya orang tua saya kemarin itu di awalnya itu di daerah Salolebong itu memang agak pesisir agak dalam-dalam toh, tapi lama-lama mereka sudah keluar ke jalan poros. Tidak pernah ada cekcok dengan orang bumi ya, orang Mandar asli. Alhamdulillah. Jadi orang Bugis, orang Mandar, termasuk juga orang Jawa. Orang Jawa iya, ada orang Bandung juga banyak di sini. Oh Sunda. Iya, orang Sunda. Jadi semuanya diterima. Semua diterima. Alhamdulillah. Dari segi nama sebenarnya kan ini tanah Mandar. Iya. Itu Wonomulyo itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi mereka terima juga. Diterima juga. Iya. Di sini ada Kuningan. Iya. Iya, di sini ada nama Mandar. Ada di sana itu nama Mandar, nama daerahnya Mandar, tapi orang Jawa semua. Oh iya. Di sini ada kampung juga bahasa Jawa tapi banyak juga Mandarnya. Iya Mandarnya. Dari orang Mandar mereka menerima. Iya, kemudian juga kita dari luar mungkin ya tidak terlalu aroma ya, mungkin daerah lain mungkin sok ya mungkin menguasai atau bermain tidak berbau. Jadi ya menerima juga. Banyak juga mereka yang mereka campur juga banyak. Wonomulyo merupakan salah satu daerah yang dapat kita jadikan sebagai contoh bagaimana Indonesia yang sesungguhnya. Hidup dalam perbedaan, namun tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain.